Oke, jadi pertama kita senang banget kalian semua udah kumpul di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga seminar kali ini semoga seminar kali ini bisa membantu kalian semua. Terutama soalnya misalnya ini kan kita membahas materi memang nantinya tuh mungkin akan kepakai untuk karir kalian ke depannya gitu. Nah, sebenarnya sebelumnya kita perkenalan dulu. Ini maaf ya, aku pakai masker nih. PSBB. Kita masih social distancing di sini. Nah, jadi kita itu dari Bounce. Bounce itu sebenarnya adalah digital agency di Jakarta. Jadi kita menangani berbagai macam-macam, pokoknya semuanya tentang dunia digital. Kalau misalnya kalian penasaran, sebenarnya mungkin nantinya sharing session ini juga akan menggambarkan gimana pekerjaan di dunia digital agency gitu. Kalau misalnya kalian tertarik, sebenarnya itu kan banyak banget nantinya kalau misalnya kalian lulus, nanti kalian mau bekerja di mana, mungkin bisa mikir juga kalau misalnya salah satunya itu adalah digital agency gitu, buat ke digital agency. Kita lihat dulu klien-klien kita ini sebenarnya ini beberapa klien kita dari berbagai industri. Kemudian kalau misalnya ditanya, sebenarnya ya kerjaan kita tuh semua berhubungan dengan dunia digital ya. Kadang kita membuat digital strategi, kita juga membuat digital campaign, dan juga kita membuat konten gitu. Konten-konten itu seperti apa? Mungkin kalian juga sadar kalau misalnya selama ini ngeliatin sosial media gitu. Jadi konten itu tuh ada konten yang reguler, ada juga konten yang seasonal, jadi ngikutin misalnya kayak Lebaran, Natal, seperti itu, atau juga menggunakan teknik yaitu trendjacking yang mau kita bahas hari ini. Langsung aja, sebenarnya apa sih trendjacking itu? Trendjacking itu tuh kalau misalnya kalian tahu istilah newsjacking, sebenarnya itu tuh mirip trendjacking dan newsjacking. Cuman ada beberapa hal yang agak sedikit berbeda gitu. Dan trendjacking itu lebih memanfaatkan tren, sedangkan newsjacking itu memanfaatkan news. Gitu. Gimana caranya kita memanfaatkan hal itu, tren dan news yang memang lagi up nih, ceritanya lagi viral, gitu, terus udah gitu kita membuatnya sebagai konten yang relevan untuk brand kita, gitu, dan akhirnya nantinya itu akan meningkatkan awareness dan engagement dari brand kita, seperti itu. Mungkin dilihat dulu ya contohnya, kalau misalnya trendjacking atau newsjacking ini dilakukan secara salah, tentunya bisa merugikan dari brand. Kalau misalnya dilakukan secara benar, tentunya nanti pasti efeknya positif. Seperti ini contohnya, kalau misalnya kalian memang aktif di sosial media, harusnya kalian tahu nih, kalau tahun lalu itu ada challenge, di mana namanya itu 10-year challenge. Kita ngebandingin antara 2009 kita 10 tahun lalu tuh gimana, 2019 kita kayak gimana. Nih kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri itu ada contoh-contohnya orang membandingin gitu, ada juga yang bikin memes lucu-lucuan, 2009 ya dompetnya kosong, 2019 tetap kosong juga nih gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya brand membuat ini sebagai konten mereka? Di sini aku ada contohnya itu Changi Airport, di mana Changi Airport ini membuat konten menunjukkan 2009 dan 2019 mereka itu sebenarnya towernya itu, ATC towernya itu tidak ada yang berubah, tapi sebenarnya banyak perubahan yang terjadi di sekitar. Misalnya kayak mereka sudah membangun Jewel Changi Airport, seperti itu. Jadi brand ini gimana dia ikutan membuat konten sesuai tren itu. Terus kemudian, misalnya lagi aku ada contoh dari Lego. Lego ini juga bikin 10-year challenge. Dia ngebandingin 2009 dan 2019 mereka itu seperti ini gitu. Kok nggak ada yang berubah sih gitu. Kan mungkin pada bingung kok nggak ada yang berubah sih. Ini soalnya mereka message-nya adalah creativity doesn't age gitu. Menarik kan? Jadi kita akan bahas lagi tentang news trendjacking dan newsjacking ini, strateginya seperti apa. Nah, kita mulai langsung aja. Kenapa kita harus trendjacking? Sebenarnya trendjacking itu tentunya kita ingin menambah audiens baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin konten nih, kalau misalnya sebuah brand, pasti kan kita punya namanya konten reguler. Kita posting terus-terusan, mungkin minggu ini posting tentang produk dia ini, produk A, terus kemudian produk B, produk C, itu kan hanya begitu-begitu saja, dan udah gitu audiensnya mungkin
yang melihat itu saja gitu. Tapi dengan trendjacking atau newsjacking, kita akan lebih relate terhadap audiens-audiens kita, lebih relate, dan akhirnya audiens-audiens baru ini akan menyadari tentang brand kita, lalu secara nggak langsung sih sebenarnya mereka pasti akan follow gitu. Kemudian juga kalau misalnya kayak kalian sadar, pasti kan semakin bertambahnya tahun, sebenarnya audiens itu juga gimana ya, ada sedikit berubah gitu lah ya, menyesuaikan usia, menyesuaikan generasinya gitu. Jadi gimana brand itu harus terus sebenarnya adaptasi supaya kontennya itu bisa masuk ke audiens-audiens baru ini gitu. Terus kita juga sebenarnya melakukan trendjacking itu untuk meningkatkan engagement. Karena Pak, kalian pasti tahu dong, kalau misalnya kayak kalian suka kontennya, pasti kalian like atau enggak kalian komen gitu. Jadi intinya sih seperti itu. Kemudian juga meningkatkan reputasi brand, karena kalau misalnya brand itu jualan mulu sebenarnya kan agak-agak bosan juga ya gitu. Tapi begitu brand melakukan trendjacking dan newsjacking ini, sebenarnya itu memperlihatkan juga, oh brand tuh ini aktif dan juga aware loh dengan apa yang terjadi di masyarakat seperti itu. Dan juga kalau misalnya sekarang mungkin kita mikirnya kayak, oh brandnya asik juga nih gitu, mungkin brandnya bagus nih atau gimana. Jadi memang brand ini tuh mendapatkan attention seperti itu. Dan lalu yang paling penting nih, ini yang paling disukai nih sebenarnya nih, kalau misalnya trendjacking itu murah. Kenapa murah? Pastinya karena kita tuh nggak mengeluarkan cost yang berlebih untuk membuat ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang kan kayak kalau kita bikin campaign, mungkin kalian aku cerita sedikit kalau bikin digital campaign itu tuh kita pasti sebelumnya kita godok berbulan-bulan gitu. Kita godok dulu idenya, kita brainstorming dulu, terus udah gitu nantinya kita mungkin akan memakai strategi pakai KOL, influencer, atau enggak mungkin kita nanti menggunakan iklan, menggunakan ini, itu segala macam. Nah, itu di situ kan kalian bisa mikir sendiri nih, kira-kira nih, aduh cost-nya memang banyak nih. Tapi begitu kita pakai trendjacking, ada sesuatu tren yang lagi viral, kita tap in ke tren itu, pastinya tuh sebenarnya ya bukan sesuatu yang memang kita rencanakan ya. Jadi memang agak sedikit kayak, mungkin kesannya dadakan, tapi prosesnya tuh cepat, dan kita tidak mengeluarkan biaya apapun, karena bisa dibilang kita tuh kayak numpang viral gitu. Numpang viral dengan news dan tren tersebut. Seperti itu. Nah, topik-topik apa yang bisa digunakan untuk trendjacking ini, atau newsjacking ya? Kita bisa menggunakan events, sports, pop culture, populer trend, challenge, atau enggak memes. Jadi itu sebenarnya semua yang lagi trending topik lah ya. Bisa dibilang trending topik gitu kalau kalian liatin di Twitter atau di mana, atau yang mungkin aktif TikTok. Nah gitu, itu sebenarnya tuh kalau misalnya emang ada yang trending, itu adalah kesempatan brand untuk tap in, membuat konten sesuai tren-tren tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya kayak tahun lalu mungkin ada yang tahu Dalgona atau tahun ini sorry tahun ini udah kayak ganti tahun ya maaf. Tahun ini udah pengen ganti tahun nih kayaknya nih. Kalau misalnya tahun ini ada Dalgona, terus udah gitu juga ada apa namanya chicken skin, betul. Chicken skin itu mungkin kayak misalnya brand itu kan misalnya bumbu Mama Suka, dia membuat begitu ada tren chicken skin, brand Mama Suka misalnya membuat juga, ini loh kalau kalian mau buat sendiri chicken skin di rumah, gunakan bumbu ini, gitu. Ini resepnya gampang banget. Nah itu loh, gimana caranya kita tap in dengan tren-tren itu, gitu. Kita melihat emang ada opportunity-nya, kita tap in ke sana. Seperti itu. Nah, kapan waktu yang tepat? Di sini sebenarnya kita melihat barulah di sini kita melihat ada perbedaannya antara newsjacking dan trendjacking. Kalau misalnya newsjacking, ini kan misalnya ada berita nih, berita muncul. Begitu muncul, breaking news. Langsung semua orang pada heboh. Heboh, terus udah gitu, akhirnya semua meliput, sampai akhirnya berita itu emang udah lewat lah ya. Kita tuh harus melakukan newsjacking di saat memang berita itu lagi naik ke permukaan, sebelum orang-orang pada heboh dan semua media tuh meliput ini, gitu. Supaya bisa dibilang kayak kita tuh nggak ketinggalan. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk trendjacking, secara waktu sebenarnya lebih panjang gitu. Karena kalian harusnya maksudnya bisa merasakan sendiri ya. Kalau misalnya ada tren, misalnya tren-tren apa ya? Tren
mungkin yang sekarang lagi tuh white it, ngelap-ngelap kaca, atau misalnya latih, makeup-makeup gitu. Nah, itu kan agak sedikit lama kan, nggak mungkin yang cuma 3 hari selesai gitu, enggak gitu. Tapi kan agak sedikit panjang, di mana mungkin di minggu pertama orang-orang pada baru lihat, oh seru nih, mau bikin juga deh gitu. Terus mungkin di minggu depannya masih gitu, masih oke lah gitu. Tapi begitu udah agak lama, kayaknya kan basi juga ya gitu. Misalnya semua orang udah selesai ngelap kaca, tiba-tiba kalian tuh baru ikutan, brand kalian baru ikutan ngelap-ngelap kaca, pasti begitu lihat, ini ngapain nih brand kok basi banget ya baru ikutan gitu. Nah sebenarnya ya bisa dilihat juga kapan waktu yang tepat. Begitu tren itu naik ke permukaan, mulai semua orang pada bikin, dan kita juga ikutan bikin di sana, dan kita mungkin memasukkan unsur-unsur yang beda, sedikit lebih seru, gitu. Disitulah brand kita akan terasa, maksudnya akan terlihat, oh memang, apa nih brand ini ikutan, lucu juga nih, seru juga, pinter juga, gitu, kreatif nih, kreatif. Nah, disitulah bisa dibilang trendjacking kita berhasil, gitu. Ini juga contoh-contohnya, aku akan jelasin. Contoh-contoh dari trendjacking dan newsjacking yang berhasil. Di sini ada Oreo. Oreo itu terkenal banget newsjackingnya. Jadi kalau bisa diceritain, sebenarnya waktu itu tuh lagi Super Bowl. NFL, ya football gitu. Oreo ini, timnya ini nih, sebenarnya semua lagi pada standby. Karena mereka itu pasang ads placement buat Super Bowl ini. Gitu. Jadi mereka lagi standby, tiba-tiba mati lampu. Begitu mati lampu, karena timnya juga pada standby, mereka gercep nih ceritanya nih, langsung gimana ya caranya kita coba deh memakai ini gitu. Mereka akhirnya bikin tweet gitu, jadi emang tweet yang paling cepet lah ya. Tweet power up no problem gitu. Kenapa? You can still dunk in the dark gitu. Jadi di sini juga permainan katanya masuk. Begitu dia ngomongnya dunk, itu kayak football juga gitu kan. Jadi orang-orang juga pada relate, lucu nih gitu. Begitu mati lampu, muncul tweet itu, orang juga berasa memang ini yang lagi terjadi gitu. Mereka akhirnya nge-tweet, retweet semuanya, retweet. Dan akhirnya viral gitu. Bisa dibilang newsjacking ini tuh udah kayak, semua orang udah pada tahu deh gitu. Kalau aku contohin ini mungkin ada yang udah tahu juga kayak, ini udah tahu nih gitu. Ya iya, karena ini tuh terkenal banget, newsjacking yang berhasil. Gitu. Terus ada juga iPhone 6, Bandgate. Ini kalau misalnya kalian pengguna iPhone, harusnya tahu juga kalau misalnya iPhone itu pernah ada masalah, ya HP-nya tuh mudah bengkok gitu. Akhirnya semua orang ngebully sih sebenarnya, ngebully iPhone, di semua ngomongin kayak ini kenapa sih iPhone begini-begini, terus ada yang bikin memes juga. Sebenarnya ini adalah contoh memesnya. Ini adalah contoh memesnya di mana iPhone 6 dibilang sekalian introducing flex gitu. Ini adalah kelebihannya iPhone 6, padahal enggak gitu kan, ini dibully gitu. Cuman akhirnya semua brand ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan mungkin karena following emosional juga, emosi dari audiensnya, di mana maksudnya melihat, oh memang nih topik ini lagi diomongin. Dan akhirnya brand-brand lain ikutan ngomongin, gimana kayak mereka membuat kelebihan brand mereka di atas penderitaan, di atas kekurangan si iPhone ini gitu. Cuman memang sih ya, kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, jangan tiba-tiba melakukan ini gitu. Kita tiba-tiba brand kita mungkin menyerang brand si A, si B gitu, jangan gitu. Nanti tiba-tiba jadi brand war. Bukan itu yang kita inginkan gitu. Terus ada juga akhirnya muncullah si KitKat ini. KitKat itu memanfaatkan situasi itu juga, iPhone 6 yang Bandgate itu, dan dia memasukkan tagline mereka, we don't bend, we break gitu. Dan ini pinter banget gitu. Kalau misalnya kalian ya mungkin udah pernah lihat-lihat juga gitu, memang ini KitKat ini dan Oreo itu yang paling terkenal gitu secara newsjackingnya. Kemudian ada juga contohnya Dunkin Donuts. Ini kalau misalnya kalian lihat dress-nya ini di samping, itu kan waktu itu ini jadi perdebatan sebenarnya. Kayak dress ini warnanya blue and black atau white and gold gitu. Terus semua orang pada heboh ngomongin, aku lihatnya black, ada yang lihatnya black blue, ada yang lihatnya white gold gitu. Terus heboh tiba-tiba Dunkin Donut masuk nih gitu. Dia ngomong, terserah kalian deh, misalnya mau ngomong ini warnanya apa, yang penting they still taste delicious gitu. Mereka bandingin dengan donat mereka, dan itu pintar karena mereka pintar banget memanfaatkan situasi itu gitu.
mungkin makin berasa nih ya trendjacking seperti apa. Mudah-mudahan nih makin paham dengan contoh-contoh ini. Nah, aku juga contohin di situasi yang di dalam negeri. Mungkin kalian juga tahu nih, kalau misalnya aktif ngikutin berita juga, waktu itu sempat nih ada kasus di mana Garuda Indonesia tiba-tiba mengeluarkan surat pengumuman larangan mendokumentasikan kegiatan di pesawat. Gara-gara, ya udah tau lah ya, ada YouTuber, terus ya begitu-begitu. Nah, terus akhirnya semua orang mungkin pada nggak setuju. Akhirnya juga kayak, kenapa sih, gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh beberapa brand. Itu juga kayak membuat jokes-nya, memes-nya, ada Grab, aku contohin beberapa, Grab Gramedia, dan ada Sang Pisang, Kaisang. Itu dia bikin juga surat pengumuman, oh ini loh surat pengumumannya dilarang, kayak misalnya dilarang peraturan mendokumentasikan kegiatan di Grab. Terus kayak kamu boleh selfie, boleh ini, tapi jangan gini, dibikin lucu-lucuan gitu. Dan akhirnya apa sih yang terjadi dari sini? Semua orang tuh akhirnya mengapresiasi ini, konten ini. Mungkin juga karena bisa dibilang audiens kita tuh suka yang lucu-lucu gitu ya, suka yang parodi, jokes gitu. Jadi begitu dibawa ke arah yang lucu, pas kena, akhirnya pada ngomongin gitu. Dan udah gitu akhirnya masuk juga nih ke berita, jadi viral, jadi trending gitu. Jadi orang-orang juga jadi pada istilahnya nyari ini, apaan sih itu. Nah, sebenarnya inilah yang ingin dicapai juga oleh trendjacking, yaitu kita ingin get attention dari audiens-audiens ya di luar sana gitu. Karena mau nggak mau bisa dibilang audiens itu kan, maksudnya internet kan ya banyak banget ya kontennya. Kita itu bersaing konten dengan satu brand dengan yang lainnya gitu. Jadi gimana caranya brand kita itu kontennya itu tetap terlihat seperti itu. Jadi ya kita juga harus bisa memanfaatkan sikon, melihat tren yang ada, kita harus tap in supaya kita itu tetap ceritanya tuh kayak update gitu lah ya, mengikuti gitu. Kemudian kalau misalnya ini contoh-contohnya dari ya Grab ataupun Gramedia, aku juga ada contoh di mana AirAsia itu memanfaatkan sikon itu juga. Jadi si Garuda itu bikin surat peringatan nggak boleh selfie, tiba-tiba si AirAsia itu bikin activity gitu. Entah ini activity-nya dipas-pasin atau memang sengaja, tapi ini waktunya memang barengan gitu kan, memang barengan. Si AirAsia ini aku cerita dikit, dia itu bikin kontes bahagia bersama AirAsia. Dimana kalau misalnya kayak kalian terbang pakai AirAsia, kalian kayak misalnya tunjukin aja momen bahagia terbangnya tuh gimana. Terus dia gitu gunakan hashtag dan lain-lain. Ini strateginya ya, strateginya. Jadi gunakan hashtag, terus dia gitu tag, jangan lupa ini ajak teman, nanti kalian bisa menang tiket pesawat gitu. Ini mungkin kalau ada yang baru tahu udah telat sih, ini udah habis ya. Ini cuma cerita aja. Terus dia gitu, nah akhirnya apa sih yang terjadi dari AirAsia memanfaatkan memanfaatkan news itu. Semua orang akhirnya kayak istilahnya mengapresiasi, bukan mengapresiasi ya. Mungkin jadinya seneng karena AirAsia itu memanfaatkan momen itu gitu. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri itu ada komen-komennya kayak ini AA nih emang pas banget nih cari momen positifnya. Terus dia juga bilang good job, good marketing. Terus dia gitu ada yang akhirnya banding-bandingin gitu. Terus akhirnya juga diliput kayak misalnya AirAsia malah suruh foto gitu di saat yang sebelah nggak foto misalnya kayak gitu. Cuman bisa dibilang di sini AirAsia dapat attention-nya. Cuman kalau misalnya secara mungkin kalau misalnya dilihat lagi apakah ini nanti akan berpengaruh apa enggak ke mungkin strategi dia yang lain gitu-gitu, sebenarnya sih bisa dibilang kayak audiens AirAsia dan audiens Garuda Indonesia, maksudnya pemakainya kan beda gitu ya. Kalau misalnya apakah nantinya trendjacking ini, misalnya newsjacking ini akan langsung meningkatkan sales mereka gitu? Enggak juga sih sebenarnya. Tapi di sini yang penting itu adalah mereka dapat attention-nya, mereka mendapatkan reputasinya gitu. Mereka mendapatkan orang-orang akhirnya berpikir positif atau mungkin lebih suka AirAsia jadinya, atau enggak ya maksudnya itu kayak membawa ke arah sana gitu. Itu yang sebenarnya kita inginkan gitu. Nah, mungkin kalau tadi kalian udah dengar yang bagus-bagusnya, udah kayak, wah ini seru banget ya trendjacking, mau bikin semua konten trendjacking gitu, atau newsjacking gitu. Tapi kalian juga harus lihat nih, sebenarnya trendjacking itu ada kekurangannya. Trendjacking dan newsjacking itu ada kekurangannya. Pertama, bergantung pada waktu.
Kalau misalnya terlalu cepat, belum trending. Kalau terlalu lama, orang udah bosen. Ya iya ya, kalau misalnya belum trending, terus tiba-tiba bikin, orang juga nggak tahu, ini kenapa nih brand tiba-tiba kayak begini gitu. Terus kalau misalnya udah lama, orang udah bosen. Ini udah basi banget nih. Tiba-tiba baru bikin beginian, ini ngapain nih brand gitu. Nah, kita kan nggak mau ya diomongin kayak gitu. Jadi memang bergantung banget sama waktu, kita mesti melihat kapan waktu yang pas untuk melakukan trendjacking ini. Gitu, jangan sampai akhirnya orang-orang mikirnya nih brand so asik doang nih, nggak jangan sampai kayak gitu. Terus udah gitu, kontennya dari trendjacking dan newsjacking itu tidak selamanya. Kenapa tidak selamanya? Karena kan kita mengikuti sebuah tren ini. Tren itu akhirnya nanti akan hilang gitu saja, gitu. Jadi memang konten yang sudah kita bikin memang sudah tidak ada fungsinya, gitu. Beda dengan konten-konten reguler. Kalau konten reguler mungkin yang menunjukkan menunjukkan kelebihan produk A, produk B gitu, itu masih bisa kita gunakan ulang. Tapi kalau misalnya konten yang mengikuti tren, ya memang hanya saat itu saja gitu. Tapi memang fungsinya kan hanya untuk mendapatkan get attention itu. Jadi ya seperti itu. Lalu konten dari trendjacking itu bisa menjadi bumerang. Jadi kalau misalnya salah-salah memanfaatkan topik, jadi mungkin kita pikir kayak yaudah pakai aja topik A gitu, kita jadiin trendjacking aja, soalnya kan lagi diomongin gitu. Kayak misalnya Black Lives Matter, kalau misalnya kayak kalian tahu kayak udah pakai aja itu, udah kita pakai aja. Tapi kalau misalnya salah, malah tuh kesannya jadi insensitif gitu, kayak ini brand kenapa sih ikut-ikutan? Kayak dia tahu nggak sih artinya apa? Terus apakah dia sebenarnya support atau jualan nih di tengah situasi seperti ini gitu. Nah itu akhirnya bisa merugikan, menjadi bumerang, karena akhirnya semua audiens itu malah akhirnya memandang negatif ke kita gitu. Jadi jangan gunakan topik ini. Ini adalah topik-topik yang harus kalian jauhi kalau misalnya kalian membuat trendjacking atau newsjacking. Seperti apa? Kayak pertama itu tentunya jangan gunakan topik bencana alam. Semua bencana, semua yang menimbulkan hal-hal negatif, kematian, terus juga jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa politik, terus movement-movement yang nggak nyocok sama brand, jangan tiba-tiba ikut-ikutan gara-gara, wah di luar sana lagi ngomongin ini nih, topik A, movement ini, ikutan yuk, enggak. Padahal di Indonesia nggak, orang pada nggak ngerti itu apaan. Jangan gunakan itu. Unrelated topics juga, kalau misalnya brand itu nggak bisa ngomongin topik itu, nggak cocok, jangan digunakan. Jadi lebih baik tidak membawa topik itu sama sekali daripada ikut-ikutan tapi nggak nyambung. Gitu. Mungkin kalau misalnya kayak kalian tahu uh, politik ataupun yang hal-hal yang bisa menimbulkan seperti itu, brand itu memang nggak boleh membuat kayak menggiring opini publik ke A atau ke B seperti itu. Cuma kalau misalnya dibikin netral, akhirnya misalnya lucu-lucuan, kayak mending pilih brand aku aja gitu. Mungkin gimana cara kalian memainkan brand topik itu, konten itu mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya terlalu sensitif gitu, itu lebih baik dihindari. Jangan. Nah, ini contohnya. Untuk yang topik-topik jangan digunakan, ini contoh aja sih. Waktu itu ada Hurricane Sandy, kalau misalnya kalian tahu, itu adalah memang hurricane yang paling besar di tahun 2012, di mana orang-orang tuh ya ada banyak yang meninggal ya tentunya, banyak yang ya lagi bencana lah gitu. Tiba-tiba si Sears ini, dulu itu dia jualan toko serba ada gitu, dia malah di tengah Hurricane Sandy, mungkin mereka mikirnya, oh pintar nih, kita lagi pada butuh barang, kita jualan aja yuk, gitu. Tapi enggak, ini akhirnya, ya semua orang pada bully dia, gitu, pada kesel, gitu. Karena kayak, kita nih lagi susah, kamu malah jualan di sana, gitu. Kayak apa sih, gitu. Ya, akhirnya pada kesel, gitu. Beda nih, kalau misalnya tiba-tiba sisir, mungkin kayak, memberikan bantuan. Mungkin tuh jatuhnya lebih positif ya, jadi orang-orang pada senang, gitu. Jadi di sini bisa kelihatan ya, kenapa jangan memanfaatkan topik-topik yang seperti ini. Next-nya ini ada Epicurious. Epicurious itu adalah dia itu untuk resep-resep makanan. Jadi waktu itu juga ada Boston Marathon bombing, di mana 3 orang terbunuh, terus juga luka-luka, dan tiba-tiba tuh si Epicurious berapa tahun setelahnya gitu tuh dia kayak mengeluarkan, nge-tweet, kayak misalnya memperingati si Boston Marathon bombing ini, dia nge-tweet kayak, Boston, our hearts are with you, terus udah gitu, ini sarapan yang cocok. Loh,
kan orang jadi kesel ya, kayak ini kita tuh lagi memperingati itu, misalnya juga moodnya nggak bagus, tiba-tiba kenapa lu nawarin resep gitu, disambung-sambungin lagi resepnya dengan maksudnya dengan ya kayak Boston, New England kayak gitu-gitu. Jadi kan orang jadi kesel gitu. Nah, kita lebih baik jangan melakukan apapun gitu untuk topik-topik seperti ini. Nah, kalau misalnya mau melakukan trendjacking atau newsjacking, ini sebenarnya adalah caranya yang harus dilakukan. Kita harus cek dulu sebelumnya apakah trendjacking dan newsjacking kita itu tuh lebih baik kita lakukan atau tidak. Langkah pertama nih ya, pertama itu kita harus cari topik dan trennya tentunya. Kita lihat dulu nih, news, keyword, hashtag, challenge apa yang sedang populer gitu. Bisa cari di Twitter bisa, TikTok bisa, terus dari gitu di Google apa namanya? Google Trend, Google Alert semua diaktifin. Ya pokoknya intinya kalian harus rajin sosial media. Nah, ini nih kalau kalian mau masuk digital agency nih tertarik nih, ini kalian harus dari saat ini mulai aktif ngeliatin sosial media, pantengin semua apa yang ada karena itu bisa dibilang jadi kayak modal kalian juga gitu. Jadi mungkin yang bisa dibilang, lu sosmedan mulu, ini nggak tahu nih. Ini sebenarnya ini adalah modal-modal kalian untuk kerja di dunia digital agency gitu. Kalian tuh harus lebih aktif juga melihat tren-tren apa yang ada, melihat brand-brand itu bikin konten apa sih gitu. Jadi bisa dibilang nanti kayak kalian juga tahu, oh iya, tahu kok ini bikinnya kan kira-kira seperti ini gitu. Jadi nanti dari apa namanya semua yang kalian pelajarin di kuliah itu bisa kepake juga, dan udah gitu juga ngeliatin tren ini bisa kepake juga untuk jadi modal masuk ke digital agency. Nah, terus oh ya jangan lupa follow hashtag media sosial bisa juga. Terus udah gitu ngeliatin influencer-influencer bisa juga. Jadi emang macam-macam nih caranya gimana kalian tuh bisa melihat tren apa yang lagi naik, topik apa yang lagi naik gitu. Terus kedua adalah tahap consideration. Di sini dimana kalian tuh bertanya tentang trendjacking dan newsjacking yang akan kalian lakukan. Apakah eksekusi kontennya bisa cepat atau enggak? Jadi ada trend atau news, memang lagi viral, lagi seru, terus kalian mau bikin, tapi bikinnya lama, timnya nggak ada, bikinnya sampai seminggu, ya udah telat banget ya, gitu. Kalian posting, udah siapa yang masih ini nih, masih mau lihat gitu, udah nggak seru nih, udah nggak seru. Nah, kalian juga harus mikir nih, kayak bisakah membuat konten itu secara cepat? Kalau misalnya bisa cepat, ya mungkin kalian bisa akan tetap bisa stay in the timeline gitu, timeline tren itu. Terus udah gitu, apakah paham tentang konteks, memes, tren, atau challenge tersebut? Jadi jangan sampai kalian bikin ikut-ikutan tren itu, ikut-ikutan challenge itu, tapi nggak ngerti sebenarnya challenge itu tujuannya apa gitu. Fungsi awalnya tuh apa, ngomongin apa gitu. Jangan cuma ikut seru-seruannya doang, tapi nggak ngerti. Nanti akhirnya ujung-ujungnya dibully. Kita kan nggak mau ya diomongin netizen gitu, tiba-tiba ini brand kenapa sih kayak gini? Gitu, dia nggak ngerti, dia nggak paham, tapi seru-seruan gitu. Jangan, kita nggak mau itu. Kemudian, apakah sesuai dengan brand kita? Gitu. Kalau misalnya brand kita, misalnya tentang, apa ya, tentang masak, terus tiba-tiba ngomong kecantikan, aku nggak tahu sih ya, mungkin bisa disambung-sambungin, cuman kadang-kadang orang mungkin mikir, ini kenapa gitu ya, kok nggak relate gitu. Terus misalnya tiba-tiba jualannya hal yang lain, atau ngikutin tren yang lain gitu. Itu kayaknya nanti audiensnya juga bingung, kenapa brand yang gue follow seperti ini gitu. Jadi lebih baik jangan dilakukan. Lalu, apakah menambah value? Jadi apakah mengikuti tren ini itu bisa menambahkan value terhadap brand kita? Apa yang meningkat? Apakah nantinya bisa jadi sesuatu yang mungkin menjual? Apakah bisa apa namanya kayak meningkatkan attention kepada brand kita? Atau cuman seru-seruan aja? Gitu itu memang harus dipertimbangkan. Gitu. Apakah semuanya itu kan kalian juga pasti bikin brand itu pakai effort ya, pakai usaha gitu. Jadi apakah kita bikin ini juga ada fungsinya? Gitu itu mesti dipertimbangkan. Kemudian actionnya tentu aja, apakah konten yang tadi itu sudah oke, dicek dulu, begitu semua sudah setuju. Jadi kalau misalnya bikin trendjacking atau newsjacking itu sebenarnya juga nggak boleh, apa ya istilahnya, nggak boleh terburu-buru nafsu gitu, kayak wah gue harus posting nih secepatnya nih supaya seru sih nih, supaya masih oke. Gitu, nggak boleh juga, karena kita harus cek. Mungkin menurut kita yang bikin itu oke, tapi
begitu orang lain ngecek kayak mungkin mereka baru sadar dan menyadarkan kita kalau ini sebenarnya agak sedikit ofensif nih gitu. Ini kayaknya agak sedikit jangan deh nih, no gitu. Nah mungkin di situ kita juga harus bisa dibilang kayak ngecek sih. Jadi bikin konten trendjacking atau newsjacking itu harus testing juga, A/B testing. Jadi testing kita ngasih beberapa orang mungkin ngelihat juga konten kita apakah sesuai, oke atau enggak gitu. Nah habis itu baru kita memutuskan untuk posting itu. Dan posting itu tentunya harus pakai hashtag, keyword yang lagi trending. Mungkin kita bisa tambahkan juga hashtag-hashtag yang kita bikin sendiri untuk brand kita. Jadi memang mungkin lebih unik, tapi kita juga harus menggunakan hashtag keyword yang ada. Jadi istilahnya kan kita numpang viral ya. Kita numpang hashtag tersebut gitu. Jadi kita harus gunakan itu supaya orang begitu search gitu nanti akan muncul gitu konten kita. Ini kalau misalnya kayak kalian tahu kayak Lati challenge kan semua orang pasti yang bikin konten itu pada pakai hashtag itulah ya, capek-capek make up masa nggak pakai hashtag itu terus orang siapa yang mau lihat gitu, nggak menemukan konten itu. Nah kira-kira gambaran kasarnya seperti itu. Kemudian posting di saat yang tepat, right moment dan format. Jadi mengikuti format memang kita lihat cocoknya seperti apa. Kalau misalnya cocoknya bikin video, bikin video. Kalau cocoknya visual aja, image aja, bikin image. Nah, gitu. Jadi memang disesuaikan. Nah, keberhasilan trendjacking itu sebenarnya bisa dinilai dari beberapa faktor ini. Ada timeliness, jadi memang waktu itu sangat penting. Kalian harus ingat ini, waktu itu sangat penting, karena trendjacking dan newsjacking apalagi ya, itu tuh berlangsung dalam waktu yang cepat. Kalau trendjacking agak sedikit lebih lama, jadi kalian bisa kira-kira aja sendiri, itu seperti apa trendjacking itu bisa agak sedikit semingguan, atau seminggu, 2 minggu, itu masih oke. Tapi kalau newsjacking, itu paling bertahan hanya 2 hari, 3 hari, gitu. Begitu udah lewat itu, udah basi, gitu. Berita udah ganti yang lain gitu. Jadi memang waktu itu sangat penting gitu. Dan mungkin bisa dibilang kayak lebih banyak konten trendjacking dibanding konten newsjacking karena tren itu lebih banyak daripada news-news yang heboh-heboh gitu kan agak sedikit ya, agak sedikit gitu. Trendjacking itu lebih cepat, bertambah terus. Di minggu ini bikin challenge ini, minggu depan bikin challenge itu. Nah, itu kalian bisa merasakan sendiri kan ya. Kemudian cleverness. Semua konten tentunya akan mendapatkan exposure. Ini bisa dibilang kayak kita kan memang saingan konten dengan brand-brand yang lain. Kalau kita cuman bikin, ya udah ikutin aja formatnya seperti itu kan, ngelap-ngelap kaca gitu, kita lap kaca juga yuk gitu. Kita lap kaca juga. Mungkin orang cuma lihat ini brand ngelap kaca nih, ya udah lap kaca doang gitu. Ngapain ya gitu. Ya biasa aja gitu, nggak ada yang beda, nggak berhasil. Mungkin kita bisa menambahkan unsur-unsur kreatif di dalam sana. Apakah mungkin pas ngelap kaca berubahnya sambil megang produk atau ngapain mungkin ya kita jangan brainstorming di sini ya mungkin seperti itu. Terus good spiritness, pastikan berita itu positif kalau nggak netral, jadi jangan negatif kayak yang tadi kalian lihat contoh-contoh tadi yang negatif itu jangan, lebih baik dihindari aja. Jadi memang trendjacking itu kalau bisa membawa nilai-nilai positif, membawa kayak mungkin ada fungsinya yang lebih baik gitu. Pokoknya audiens tuh setidaknya kalau ngelihat itu apakah dia terhibur, apakah misalnya dia tambah pintar, apakah dia jadi lebih ngerti atau seperti apa, itu harusnya setidaknya positif gitu. Lalu relevansi antara berita atau tren dengan brand itu harus jelas. Jadi memang kalau misalnya cocok tren itu atau berita itu, ya udah silahkan bikin. Tapi kalau misalnya nggak relevan, lebih baik jangan. Karena ya tadi kita mau menghindari brand kita dibully gitu. Oke, nextnya ini sebenarnya lebih ke arah konten di saat beberapa bulan ini nih. Kan kalian mungkin nih semua nih pasti masih di rumah ya, kecuali kita gitu. Kalian semua di rumah, mungkin lagi pada rebahan nih atau lagi ngapain, lagi duduk dengan serius gitu mendengarkan kita, bagus. Nah, ini gimana kalian melihat konten beberapa bulan ini? Pastinya kan pada aktif sosmed nih, karena ya udah mau ngapain lagi gitu di rumah. Nah, konten selama di rumah ini perkembangannya seperti apa sih? Gitu. Corona ini kan maksudnya
gimana ya, nggak ada yang menyangka juga gitu sikon ini. Brand-brand itu sebenarnya sudah membuat konten reguler atau mungkin sudah membuat plan selama beberapa bulan ke depan. Pasti kan kayak yang kalau bulan lalu kan mau ada lebaran, pasti udah siap-siap semua nih. Oh, kita udah bikin strateginya ini nanti buat lebaran ini, buat ini nih. Konten kita udah bikin sebulan. Terus tiba-tiba, boom, COVID, corona. Semua nggak bisa nih. Semua yang brand-brand travel nggak bisa posting, semua orang lagi nggak boleh keluar kemana-mana. Masa kita tetap posting travel, pergi yuk, apa segala macam, kan nggak boleh kan. Kita harus adaptasi tentunya. Adaptasi konten ini. Nah, kita pastinya kan berpikir lagi, gimana ya caranya kita adaptasi konten kita supaya sesuai dengan sikon-sikon ini. Nah, disinilah trend jacking, news jacking sebenarnya lebih terasa terpakai, gitu. Karena mau nggak mau kita adaptasi konten kita. Dan, apa ya, karena trennya berubah-berubah juga, brand-brand ini juga harusnya bisa menyesuaikan dengan baik, gitu. Jadi mungkin nanti di sini nanti teman aku Alicia akan jelasin kontennya ini kira-kira perkembangannya seperti apa secara timeline. Kalau misalnya kalian aktif ngikutin sosmed, mungkin berasa juga, oh ya bener nih. Nah gitu. Nah mungkin kalian juga yang mungkin yang belum paham atau misalnya yang nggak gitu aktif juga bisa supaya melihat nih kira-kira, oh konten brand tuh seperti apa sih? Mungkin juga nanti mendapatkan pencerahan, kira-kira kedepannya aku kerja, ini loh kerjaan aku kalau misalnya di digital agency gitu. Nah kita langsung mulai aja. Bisa dijelaskan oleh Alicia. Silakan. Halo semuanya. Oke, seperti yang sudah dijelasin sama teman aku tadi, Felicia. Jadi di sini aku akan lebih banyak cerita mengenai sampel-sampel, terutama yang kita udah jalani kemarin ini, Corona. Jadi setelah pasca Corona, apa sih yang terjadi di dunia-dunia brand ataupun sosial media yang sekarang ini ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, McDonald pun itu juga membuat campaign di mana social distancing melalui logonya. Jadi di sini mereka menjauhkan antara logo gundukan pertama dengan yang kedua untuk mendukung distansi di seluruh dunia. Sorry. Terus di sini juga ada brand Coca-Cola juga. Ini juga sama dengan McDonald tadi, mereka bikin konten itu saling menjauhkan antara satu dengan lainnya logo-logonya. Lalu di sebelah kanan itu juga ada ini konten juga, tapi dipisah-pisah. Jadi idenya itu seperti yang social distancing awal tadi. Oke. Nah, di sini ada Audi. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh McDonald, mereka juga bikin logo untuk saling menjauh, tapi stay together. Jadi message-nya tetap mendukung supaya kita tetap di rumah aja. Oke, ini juga ada juga. Jadi kan setelah teman-teman mulai di rumah aja, mungkin teman-teman ada yang kuliah dari rumah ataupun kerja dari rumah. Ini Audi juga menggalangkan campaign yaitu stay home, stay safe. Jadi kayak jalanan tuh nanti masih bisa nunggu lah. Terus ini juga ada brand dari Jeep. Ini the best view from this day. Jadi kayak stay home lah intinya. Oke, next. Nah, ini campaign yang dilakukan Nike. Sebenarnya ada videonya juga, teman-teman. Cuman aku nggak tap in karena terlalu panjang. Cuman message yang ingin disampaikan Nike waktu masa pandemi ini adalah play inside, play for the world. Jadi kayak kamu main aja di rumah, itu udah sangat membantu banget buat satu dunia ini bisa lebih baik. Oke, nah setelah tadi brand-brand luar nih teman-teman, aku mulai masuk ke brand dalam negeri ya. Jadi kalau tadi kan banyak kan teman-teman lihat mereka kayak buat campaign supaya tetap di rumah aja nih, supaya mereka lebih brandnya lebih tag in ke kita followersnya supaya memahami situasinya saat ini tuh kita memang paling aman di rumah aja. Nah, kalau brand lokal itu banyak kan mereka akan mulai main tips and tricks.
gimana sih cara menghadapi corona yang sekarang ini lagi terjadi di Indonesia. Salah satunya ini adalah Nissan Indonesia, di mana dia kasih tips bagian-bagian mana aja yang perlu diperhatikan kalau mau ini dibersihin dari virus-virus, karena kan area-area yang paling sering banyak dipegang. Dan sebenarnya waktu masa-masa pandemik ini nih juga kita kan disaranin pemerintah banget nih untuk PSBB supaya kasih jarak satu sama lainnya, terus kalau bisa jangan keluar, kalau nggak beli kebutuhan pokok gitu. Nah, ini salah satu juga dari Wuling, mirip dengan Nissan, dia menggalangkan campaign untuk PSBB, jadi tetap di rumah aja. Jadi trend yang terjadi, jadi waktu awalnya memang kayak secara brand itu tag-in-nya dengan kayak paling gampang menjauhkan logo satu sama lain. Itu paling gampang. Terus habis itu mulai gimana sih cara kita as a brand atau as a content creator untuk tap in ke dalam trend jacking yang sekarang ini yaitu corona, itu dengan melalui kayak tips and tricks seperti ini. Gitu. Jadi ini bagus banget. Oke, ini juga teman-teman pasti tahu banget lah. Terakhir awal-awal kita mulai ada kena corona terus kita mulai dirumahkan itu kan Instagram ataupun media-media sosial tuh mulai banyak bikin template-template nih teman-teman. Sebelah kiri itu ada Yoshinoya. Ya, ini aku cuma ambil beberapa sampel sih, tapi teman-teman pasti banyak banget nemuin sampel-sampel lucu di luar sana dari Instagram biasanya di screen capture, ditulisin, terus di tag teman atau kasih gift. Nah, ini salah satu contohnya dari Yoshinoya, kayak menu favorit kamu apa, terus tiket.com waktu ini juga bikin kayak kasih template di mana kita bisa ikutan kasih message, terus kita tag hotelnya, nanti bisa diundi siapa yang menang, masa pandemik selesai bisa pergi juga. Jadi ini ada activity juga, terus sebelah kanan ini ada Samsonite, itu juga bisa dekorasi pakai gift-gift, kan kalau di Instagram kita bisa main gift, jadi itu bisa dikasih gift, terus bisa di tag ke temennya juga. Dan itu banyak banget. Sorry. Maaf ya kalau sering bunyi, karena itu dari keyboard, sorry. Oke, yang ini juga sama nih. Ini aku ambil dari beberapa mall, ya kebetulan di Jakarta. Teman-teman pasti tahu Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Sumarekon Mall. Ini juga mereka itu gimana caranya sih supaya keep kontak sama followersnya, sama pengunjungnya melalui media-media sosial. Karena paling saat ini tuh yang paling dekat sama kita itu adalah melalui media sosial. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu TikTok, entah itu Twitter, YouTube, semua pokoknya yang berbasis online. Itu kayak paling dapat lah. Jadi ini pun mereka nggak mau ketinggalan, teman-teman, dari trend jacking yang sekarang ini, yaitu bikin template-template waktu itu. Jadi mereka ikutan yang sebelah kiri itu konten gift, yang setengah itu untuk isi-isi, yang kanan itu untuk pilih-pilih. Terus bisa di-tag-tag. Ini teman-teman juga pasti banyak yang coba lah. Oke. Ini juga aku ambil dari Grand Indonesia. Kebetulan kantor kita juga deket banget sama Grand Indonesia, jadi lumayan itu sering ke sana dulu. Nah, ini juga mereka itu bikin konten yang beda-beda nih. Gambarnya isinya macam-macam. Itu juga ngikutin tren yang sekarang waktu itu sedang hits, yaitu screen capture gitu. Terus di-tag-tagin ke teman-teman. Nah, ini Acer. Ini salah satu, menurut aku menarik juga sih. Waktu awal-awal kita udah mulai, masa pandemik udah mulai jalan, kan kita mulai harus di rumah aja nih. Nah, Acer itu bikin kayak campaign, di mana supaya kita bisa tetap produktif nih teman-teman. Caranya gimana sih? Kayak bikin tempat kerja jadi kayak lebih nyaman untuk kita kerja, atau mungkin kita sekolah, atau kita belajar. Nah, itu tuh di sini tuh Acer mensupport itu, terus kayak bikin campaign kecil-kecilan. Jadi bisa ikutan juga. Terus ada didukung sama campaign ini didukung sama Instagram juga, sama template-template yang tadi aku bilang. Karena ini waktu itu awal-awal waktu kita mulai masuk masa corona itu. Oke, next. Nah, setelah masuk masa-masa
di mana kita itu udah awal-awal kan di rumah terus nih teman-teman. Teman-teman kan pasti kayak, oh ini ada ini, kita bikin template, kita ikutin. Trennya kayak gitu tuh. Terus share ke teman-teman. Nah, setelah mulai masa-masa itu udah mulai lewat, kan timeline-nya tadi begitu masuk, terus ini udah mulai bosen nih. Istilahnya ada waktunya kan. Ada mulai bosen. Nah, bosen ini tuh kayak gimana sih kita secara brand tag in? Itu dengan cara, kan mereka udah mulai kangen nih ya, kangen dengan aku pengen keluar, aku pengen jalan-jalan, aku pengen makan ini, aku pengen makan itu kayak mulai bergejolak gitu lah di dalam hati. Pasti teman-teman juga kan, itu kayak, wah aku pengen banget makan bakso atau apa, nah itu, ini juga kita lihat dari Changi ini juga, kebetulan Changi aku yang pegang kalau ini kita kayak kasih template-template di mana kayak, kamu kangen nggak sih sama makanan-makanan di Changi? Terus saya bikin template ini supaya mereka ikutan, oh aku bikin tangan yang ini, yang ini, yang ini. Atau misalnya kamu ke Changi waktu itu kangen ke ini, Butterfly Garden atau Parkus Garden, kayak kamu bisa vote. Atau kamu bisa berbagi cerita melalui swipe up. Ini kebetulan yang di Instagram ya teman-teman. Jadi masanya udah mulai kangen nih. Gimana cara kita ngikutin trennya. Nah, terus setelah masa kangen itu, kita tuh kayak dari brand ini mulai gimana caranya menyentuh mereka supaya tetap keep benang merah antara kita sama kita sebagai brand sama followers kita. Nah, itu kayak kita bikinin konten-konten yang kayak kita tuh selalu bersama kamu, ya, Changi with you gitu. Jadi kayak dari brandnya sendiri pun gimana tetap merangkul semua followers kita. Nah, itu dengan cara salah satunya ini aku bikin EP, konten EP ini untuk kayak tenang aja, Changi itu selalu menunggu gitu. Jadi nanti bisa waktu balik lagi. Terus yang berikutnya ini, setelah tadi kita bikin konten-konten kangen, nah itu sekarang mulai masuk lagi kayak mereka itu kita ajak interaksi dengan cara yuk kita submit foto. Nah dari foto-foto itu kita bisa bikin kayak kenangan-kenangan teman-teman yang dari followers kita. Gitu. Kita bikin kayak, oke, kamu pernah kesini, kamu pernah kesini. Ya. Gitu. Terus next, nah setelah tadi kangen-kangenan kan mulai masuk masa di mana mulai memasuki Lebaran nih ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu sendiri, sesuai kata pemerintah kan kita nggak boleh pulang dulu buat teman-teman yang merayakan ingin bersilaturahmi ke keluarga itu. Nah ini tren jacking di trennya kan sekarang sebenarnya lebih ke use jacking sih, use jacking dan tren jacking sih mirip sih. Jadi nggak boleh pulangnya itu kan kayak di mana-mana tuh lagi ini kan banget kan di shout out sekali sama pemerintah. Nah ini ada ilustrator, menurut aku pinter banget sih caranya buat tag in ke tren atau news jacking yang sedang terjadi waktu itu, waktu kita nggak bisa kuat, padahal itu penghuan kan. Gitu. Terus ada pantang pulang kampung, itu pantang. Ini yang bikin Hari Merdeka, teman-teman. Misal teman-teman mau cek juga boleh Instagramnya, bagus-bagus. Terus ini ada juga dari dia juga, itu anti mudik, harap mengerti, paham? Gitu. Terus ada lagi, I don't mudik, biar aman, keluarga I'm sorry. Ya, ini tuh pas banget, menurut aku, jadi tren jacking yang pas banget buat lihat masa-masa kita nggak boleh pulang waktu itu, nggak boleh mudik. Gitu. Nah, ini pun sebenarnya di tag in juga sama brand Indomie. Nah, ini brand Indomie. Jadi, yang tadi itu kan ilustratornya. Ini kita ke brand Indomie-nya ya, Indomie di Indonesia. Indomie di Indonesia itu juga menggalangkan campaign I Don't Mudik. Jadi, bagus banget untuk mensupport pemerintah supaya kita nggak pulang dulu. Karena kalau kita pulang mudik kan otomatis corona akan lebih nyebar lagi kan. Jadi itu jadi lebih
bahaya buat negara Indonesia yang bagian lain gitu, kalau kita mudik. Karena akan lebih nyebar. Nah, di sini kalau teman-teman cek, jadi kayak di tag in juga sama Indomie, lalu dia kayak bikin activity pakai AR gitu, untuk kayak take foto atau video, nanti kayak ada aplikasi, terus direkam, ada box-nya, nanti bisa ikutan unggah videonya, terus menangin lah, gitu. I don't mudik. Gitu. Ini menurutku bagus banget untuk trendjacking yang nggak boleh pulang, yang istilahnya jangan mudik dulu lah. Next. Oke. Ini mulai masuk. Jadi kan setelah tadi masa-masa bosen, terus nggak boleh pulang, ini kita mulai masuk masa-masa di mana kayak di rumah mau ngapain sih? Di rumah itu bisa ngapain aja sih? Nah, kita mulai masuk ke yang challenge-challenge sih, di mana TikTok ini kan awalnya nggak terlalu hits, tapi begitu masa pandemik ini mulai, TikTok tuh mulai naik daun gitu loh, teman-teman. Nah, jadi pasti teman-teman di rumah banyak sekali, yakin aku, banyak sekali yang udah nyobain ini, Pass the Brush. Jadi, buat teman-teman yang, buat teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Pass the Brush itu tuh adalah, kamu mainan brushmu, jadi dari sebelumnya kurang cantik atau belum berdandan, terus kayak diusap-usap, terus kalian jadi cantik, atau jadi ganteng. Itu hits banget. Itu nggak cuma di Indonesia, teman-teman, jadi di luar pun sama. Gitu. Nah, ini tuh di tap ini juga sama brand Indonesia lokal, yaitu Optic Says. Jadi si Optic Says itu juga ikutan dengan cara pakai kacamatanya. Jadi kacamatanya itu yang bisa dioper-oper. Kalau tadi kan pakai brush. Kalau yang ini pakai kacamatanya. Terus kayak tadinya kurang, sebelumnya nggak cantik, tapi terus akhirnya jadi cantik. Dan ini bisa pakai KOL juga, jadi supaya lebih hits lagi. Gitu. Next. Nah, salah satu brand lain yang ikutan itu McDonald, teman-teman. Ini waktu itu aku juga nemu dari Instagramnya McDonald, dia ikutan juga mirip sih. Ya, tapi passingnya bukan beras, tapi makanan McDonald bungkusnya, terus dioper, dimakan. Ini juga ada activity-nya, jadi bisa dapat hadiah juga waktu itu. Teman-teman bisa cek ke Instagramnya mereka atau sosial media mereka juga. Oke, next ya. Wait. Kenapa terus jadi mundur? Maaf. Oke, ini juga. Tadi seperti teman aku bilang, yang Felis, kalau wipe itu kayak sempat tenar juga sampai saat ini sebenarnya masih sih. Sampai saat ini di TikTok masih. Itu kayak di mana kalian mainan kaca ya, jadi sama semprotan gitu. Untuk mengisi waktu luang kayak mainan gitu. Seru sih. Pada udah nyobain belum? Nyobain di rumah. Jadi biar konten teman-teman juga lebih bervariasi. Pasti lebih lucu deh. Gitu. Nah, dari ini juga bisa kita tag in sama brand yang ada. Waktu itu aku sempat nemu Tokopedia. Waktu itu teman-teman kalau cek Instagram Tokopedia, ini ada juga. Itu waktu itu kamu perlu kaca, jadi jualan kaca jadinya sih. Karena kan web kan pakai kaca ya, jadi terus pakai kaca, jadi terus Tokopedia tap in dengan jualan kaca. Di sana juga jualan kaca. Tapi misalnya kalau enggak pun, ada brand lain yang tap in, itu adalah Diva. Ini Diva itu minuman kecantikan, teman-teman. Gitu. Boleh dicoba banget ini. Yang ini baru jalan, teman-teman, jadi bisa buat teman-teman yang mau ikutan, boleh banget. Siapa tahu menang ya. Iya. Jadi minum Diva, terus swipe gitu. Seru banget. Jadi dari tren yang ada di TikTok, itu kita bisa masukin juga seperti yang dikatakan Felis, bisa di-tag ini juga ke brand atau ke konten kita. Misalnya kalau teman-teman belum jadi join ke digital brand atau ke digital kayak kita, yang berdiri sebagai brand, teman-teman juga bisa melihat itu sebagai konten creator. Misalnya kalian mau bikin konten-konten nih buat sosial media kalian masing-masing, itu boleh banget. Jadi trendjacking ini tuh bagus banget buat kamu bikin konten kamu tuh lebih menarik. Gitu. Oke, kesimpulan kesemuanya ini.
Oh, udah hampir selesai nih teman-teman ya. Jadi di sini itu kayak dari semua yang udah kamu lihat tadi, jadi intinya adalah the brand behind them are aiming to make themselves useful, not just entertain. Jadi brand di sini itu tuh nggak cuma hanya entertain kamu, tapi gimana cara kita sebagai content creator ataupun sebagai brand untuk bisa membawa brand tersebut atau konten kalian itu menjadi lebih berguna, be useful. Jadi nggak cuma buat orang-orang di sekitar kita ataupun ini, tapi semuanya yang melihat konten-konten kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Thank you, udah selesai kurang lebih. Begitulah mengenai trendjacking. Kita kembalikan lagi ke Mbak Ira ya? Mbak Ira ya? Oh, Mbak Bella, sorry. Kita kembalikan lagi ke Mbak Bella. Ya, thank you banget pemaparannya dari Mbak Felicia dan Mbak Alicia. Jadi teman-teman di sini bisa kebuka, dapat insight baru tentang yang mau kerja di digital marketing. Oh, seperti ini. Ternyata asik juga gitu, dari sebuah tren yang lagi booming istilahnya bisa menjadi suatu konten yang memang itu bisa kayak mungkin menambah followers juga ya Mbak, gitu. Ya, ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui Zoom kita, juga melalui YouTube kita. Yep. Boleh aku langsung tanyain ya, Mbak. Jadi ini ada dari Rizka Meliani dari Zoom. Apakah trendjacking berpeluang meningkatkan penjual suatu brand atau hanya sebatas meningkatkan CRM brand dengan tren yang sedang populer? Oke, kita jawab satu-satu langsung aja ya. Ya. Apakah nanti meningkatkan penjualan atau enggak? Sebenarnya sih bisa dibilang kayak trendjacking itu nggak akan langsung meningkatkan penjualan gitu. Tapi trendjacking itu tuh akan meningkatkan awareness-nya dulu, awareness terhadap brand kita gitu. Jadi itu kalau misalnya memang mau penjualan meningkat, pastinya harus didukung dengan strategi-strategi lain gitu. Jadi memang trendjacking itu fungsinya kita mendapatkan attention terhadap brand kita. Kalaupun nantinya mau dibawa ke penjualan, itu harus didukung dengan strategi-strategi yang lain gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi memang banyak lah yang mesti dipertimbangkan juga strategi-strateginya. Tuh. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari via YouTube dari Novi Lesmana. Selamat siang, saya ingin bertanya bagaimana cara memanfaatkan trendjacking untuk brand yang baru. Karena brand baru kan masih belum dikenal banyak masyarakat. Oke, gimana caranya memanfaatkan untuk brand baru gitu ya. Jadi memang trendjacking itu bisa dibilang kan membuat brand kita itu muncul ke permukaan karena kita ikut numpang viral istilahnya. Tapi memang secara brand baru itu nggak boleh cuman ikut-ikutan tren aja. Jadi kayak semua tren ikutin deh supaya supaya brand gue muncul di permukaan gitu, semua dipakai, semua hashtag dipakai, malah jadinya nanti nggak relate gitu kan. Dan itu sayang banget. Nah, jadi yang harus brand baru lakukan itu sebenarnya satu, melihat audiens mereka, konten seperti apa yang cocok. Kalau trendjacking juga harus dilihat tren apa yang cocok. Kemudian brand baru itu harus membuat konten reguler, jadi yang memang sesuai dengan audiensnya, ada nilai positifnya. Jadi konten itu kan macam-macam ya fungsinya. Ada yang mungkin entertaining, mungkin ada juga yang educate followersnya. Nah, jadi kalau misalnya brand baru mungkin ada yang melakukan yang sekarang itu lagi di Instagram sih lagi banyak yang bikin microblog. Jadi postingan itu isi tinggal di swipe banyak banget infonya. Mungkin brand-brand baru bisa melakukan seperti itu karena nantinya kan followers audience ini akan melihat, oh brand ini menarik juga nih, bisa beauty. Terus dia membahas, ternyata bahasanya bagus gitu. Apakah produknya bagus juga gitu. Nah itu sebenarnya kan pasti nanti harus didukung juga dengan konten lain. Misalnya apakah ada konten
nantinya testimonial, review, nah gitu. Apakah nanti tap in dengan influencernya memang nyobain gitu. Jadi banyak banget strategi yang memang harus digunakan gitu. Makanya kalau misalnya kayak kalian nantinya di digital agency, ya banyak sih sebenarnya yang bisa dipelajari gitu. Jadi dunianya luas, kita juga berkembang terus-terusan, kita update terus karena ya dunia digital kan berkembang terus gitu. Jadi banyak hal baru yang bisa dipelajarin gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, iya. Digital marketing memang di era zaman sekarang sangat berkembang pesat, gitu ya, Mbak. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Renaldi. Bisa kasih contoh waktu posting di saat yang tepat itu kapan? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau tren itu sedang berada di puncaknya? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus juga, gimana caranya kita melihat memang tren itu lagi cerita di puncak-puncaknya gitu ya. Jadi bisa dilihat sih pertama gini, kalau mau yakin banget pakai Google Trend. Jadi bisa dilihat kalau misalnya topik itu hashtag itu bisa dicek. Jadi misalnya dia memang lagi kurvanya naik gitu ke atas permukaan, itu di saat-saat itu mulai naik, meningkat, terus-terusan meningkat, berarti semua orang melakukan itu kan. Nah, kita juga bisa langsung mikir, ya mungkin kita harus melakukan sesuatu nih untuk brand kita. Tapi ingat, topiknya harus sesuai, trennya harus sesuai. Terus bisa juga kalian memang memantau hashtagnya berapa banyak orang yang pakai, berapa banyak orang yang ikutan. Terus, kalian juga bisa, mungkin ada yang pakai Line Today. Nah, Line Today juga tuh. Biasa kalau misalnya yang trending, viral-viral, pasti masuk situ. Nah, ini bisa juga sih pakai metode itu. Gitu. Yang paling penting sih kalian harus aktif di sosial media. Jadi, ya update gitu. Jadi begitu ada tren muncul, kalian juga berasa, ini kayaknya banyak nih. Mungkin banyak yang akan melakukan ini. Terus kalian juga mungkin pikirin, brand aku sesuai nggak ya? Mungkin di situ kalian bisa mulai mantau. Apakah tren ini memang nantinya akan orang-orang pada bikin atau enggak? Begitu bikin, kalian juga bisa posting. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, ini ada lagi dari YouTube. Namanya Lala. Ada produk pengganti beauty blender dan dia langsung viral. Karena belum ada tren seperti itu, tentunya suatu brand kan bukan cuma harus viral, tapi ada faedahnya kan. Apabila kita tidak mau terlalu relate dengan tren yang ada, supaya terlihat unik, apa tren kita akan bertahan jadi trending topik gitu. Mungkin ini dia mau membuat suatu tren yang baru supaya terlihat unik. Apakah tren itu dapat bertahan jadi trending topik gitu? Oke, sebenarnya bisa dibilang kalau membuat tren sendiri, membuat sesuatu yang unik sendiri, itu kan kayak strategi yang berbeda gitu ya. Sedangkan kalau trendjacking itu memang istilahnya, memang ada trennya, orang-orang itu bikin, gitu, dan kita mencoba tap in ke tren itu, gitu. Kalau misalnya kita yang bikin sendiri, terus kita mau bikinin itu jadi tren, kayaknya itu metode yang berbeda lagi gitu. Jadi memang itu istilahnya kita mencoba memviralkan itu gitu, atau enggak mencoba membuat itu naik permukaan. Tapi kan belum semua orang akan melakukan itu juga gitu kan. Jadi bisa dibilang sih sebenarnya itu bukan terlalu trendjacking ya. Mungkin lebih kayak secara nggak langsung kita mencoba membuat orang penasaran aja dengan produk kita, membuat sesuatu yang unik, terus mungkin kita nanti akan hire influencer, KOL gitu, untuk ngomongin produk kita, masif, jadi seakan-akan tuh semua orang akhirnya penasaran sama brand kita. Itu sebenarnya sih kayak strategi marketing yang berbeda. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari YouTube, Henry Hamilton. Kalau saya ingin bertanya, apa kebiasaan trendjacking ini bisa kelihatan sebagai ikut-ikutan? Gitu. Terus sama, kalau misalkan ada topik yang kontroversial gitu, misalnya sekarang seperti BLM, apakah lebih baik kita diam saja atau kita posting menunjukkan kepedulian terhadap topik tersebut? Oke, tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah jadinya ikut-ikutan atau enggak? Ya. Jadi kalau misalnya dibilang ikut-ikutan, itu kalau misalnya kita terlalu masif, kita terlalu membuat jadi semua tren kita bikin aja semuanya gitu. Itu pasti kesannya ikut-ikutan dong ya. Maksudnya kalau kayak nggak nyocok,
topiknya kita paksakan, terus semua tren kita ikut semua, pasti orang juga kayak ini brand kenapa ini kan, emang semua iya, jadi nggak ada unik-uniknya gitu. Sebenarnya kalian tuh jualan atau ngikutin tren doang gitu. Jadi kayak bingung ini brand atau siapa gitu, kamu mau jadi apa gitu. Jadi kan memang kita harus melihat strateginya itu konten mana yang bisa kita buat gitu. Terus kalau misalnya tadi untuk topik BLM, Black Lives Matter, memang yang lagi banget ya diomongin ya. Sebenarnya sih ya, sarannya sih enggak. Tapi gini, memang itu adalah news, itu adalah sebuah movement dan sebuah topik yang memang lagi orang-orang ya hot lagi ngomongin gitu. Nah, tapi kita mesti melihat lagi, apakah topik ini, kalau misalnya seandainya di Indonesia ya, relate atau enggak dengan demografik kita. Jadi, kan di kita itu ya sebenarnya kan nggak ada movement seperti itu ya, mungkin beda dengan di sana, di luar sana. Dan kalau misalnya itu lebih baik brand kita, brand lokal itu tidak melakukan itu sih, gitu. Karena memang nantinya orang akan bingung, kenapa tiba-tiba lu melakukan BLM gitu. Ya kan, kayaknya nggak cocok gitu. Cuman beda ya, kalau misalnya tiba-tiba Women's Day, terus kalian mau bikin konten empowering women ya, itu kan sangat general gitu ya, netral gitu. Kalian bisa bikin gitu. Tapi begitu BLM, ini sangat sensitif, kontennya sensitif, dan kontennya juga memang khusus yang maksudnya di kita nggak bisa masuk, jangan dipaksakan. Kemudian apa ya? Tadi lebih baik. Jadi jangan dibikin newsjacking, jangan jualan di atas topik-topik kontroversial. Lebih baik menunjukkan support saja. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kalian mungkin lihat, mungkin search aja nanti abis ini brand-brand di luar itu kayaknya apa ya, Nike ataupun Spotify kayak kemarin sempet deh. Terus brand yang lain juga ada yang memang akhirnya menunjukkan ini loh support kita kepada pokoknya kepada movement ini BLM gitu, mereka cuma showing support aja itu oke, gitu. Jadi sekedar di situ saja, tapi jangan jualan, jangan kayak Pepsi. Kalau misalnya tahu di 2017 itu pernah Kendall Jenner, nanti search aja sendiri ya, soalnya nggak ada contohnya. Itu Kendall Jenner dan Pepsi itu mereka memanfaatkan BLM juga. Jadi waktu itu ada BLM, dia nunjukin apa sih kayak ini ceritanya lagi kayak apa ya, ada polisinya gitulah, terus dia gitu udah gitu kayak ini membawa Pepsi sebagai simbol perdamaian gitu-gitu, dan akhirnya balik dibully gitu. Jangan, jadi mendingan jangan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang relate juga tentang BLM. Ya. Apabila sudah terlanjur mengeluarkan konten tentang BLM seperti itu, namun konten yang saya post tetaplah video seperti post saya yang lainnya. Apakah saya harus menghapus konten tersebut atau post tersebut dibiarkan saja? Videonya mengenai apa ya? Di sini bilangnya apabila sudah terlanjur mengeluarkan konten seperti BLM. Gini, selama konten itu, sebenarnya gini, ini aku nggak tahu postingnya ini secara brand atau secara personal ya. Kalau secara personal kan, maksudnya ya udah lah ya, itu kan pandangan secara personal. Tapi kalau brand itu memang tidak boleh menggiring opini publik ke salah satu titik gitu. Tapi kalau misalnya itu secara negatifnya, tapi kalau secara positif, maksudnya memang menunjukkan support aja itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak relate, gitu lebih baik sih nggak usah ya gitu. Maksudnya kalau kita lokal, itu sebenarnya nggak usah. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur posting dan mungkin itu kontennya agak sedikit netral dan nggak ada yang komplain tentang itu, mungkin nggak apa-apa, dibiarin aja gitu. Cuman kalau misalnya memang ini mungkin next-nya ke depannya memang dilihat dulu apakah cocok atau enggak gitu. Soalnya gini, misalnya kita brand nih lokal, kita posting tentang BLM dan akhirnya sebenarnya audiens kita nggak ada yang tahu BLM itu apa, percuma kan konten gitu. Iya, betul. Ini ada pertanyaan lagi. Menurut kakak-kakak, bagaimana pendapat kakak mengenai plagiat? Mengenai plagiat? Beda nih. Apa ya kira-kira ya? Apakah mungkin kalau dari segi pembuatan konten ya, terkadang mungkin apakah plagiat ada nilai positifnya atau memang ya negatif gitu, seluruhnya negatif gitu. Kalau dari segi digital marketing ya. Oke, kalau misalnya mungkin kita bisa melihat gini kali ya, kalau plagiat ya benar-benar meniru banget plek-plekan gitu, sebenarnya nantinya
netizen sendiri yang akan memutuskan dan membuli brand kalian gitu. Jadi pasti nanti kayak akan, ini kenapa sih brand ini kok ngikut-ngikutan ya? Kok kontennya mirip sih kayak brand sebelah gitu, kan akhirnya dibully ya. Cuman kalau misalnya kayak terinspirasi nih, plagiatnya mungkin kata kasarnya, mungkin kita ngomongnya terinspirasi dan akhirnya mengambil sedikit dan akhirnya mengubah menjadi gimana, lebih unik, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan gitu. Tapi jangan ya, jangan melakukan akan diambil gitu, jangan gitu. Ya, oke. Semoga bisa menjawab teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Valencia Devina. Ya. Apakah memungkinkan untuk mengembangkan konten trendjacking menjadi konten tetap atau jangka panjang? Bagaimana caranya? Oke, konten trendjacking menjadi konten tetap dan jangka panjang ya. Sebenarnya sih agak susah ya, karena maksudnya konten itu kan, konten trendjacking itu memang mengikuti tren itu gitu. Begitu kamu mau memakai konten itu lagi untuk diposting lagi, nantinya tahun depannya orang juga pasti akan ngeliat, ini kan udah lampau gitu. Jadi memang agak sedikit susah gitu. Lebih baik kalau misalnya mau mempertahankan untuk lama, itu bikin konten reguler aja gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari via YouTube. Iya. Kalau kita aktif mengikuti tren, mungkin bisa tiap tren yang relevan dengan brand kita ikutin. Niat brand untuk aktif, tapi apa branding tidak akan bergeser atau annoying? Oke. Nah, makanya ini juga pertanyaannya juga bagus ya. Ini juga makanya kenapa harus pilih-pilih juga, jangan semuanya dicocok-cocokin, di trendjackingin, karena kita juga audiensnya seperti apa. Misalnya gini, brand kamu misalnya serius nih, misalnya brandnya itu memang yang elegan, misalnya gitu ya, serius kayak gitu. Tiba-tiba muncul nih tren yang trennya yang memang yang mungkin kocak, receh-receh gitu. Terus tiba-tiba kamu demi trendjacking supaya kan harus trendjacking gitu. Aku ikutin tren itu. Akhirnya brand kamu ya iya benar downgrade gitu. Jadinya kan kayak mungkin nanti yang ngelihat akan yang ini mau kemana gitu. Kemarin aku lihat brandnya elegan kok sekarang tiba-tiba jadi downgrade ya gitu. Jadi memang dipilih gitu. Jangan semua diikuti gitu. Ya. Ini ada yang bertanya, mungkin ini untuk dirinya sendiri mungkin, dari Tito dari YouTube. Kak, sebagai content creator, hal dasar apa yang harus dimiliki seseorang tersebut? Wow. Keniatan mungkin ya, Bu. Pertama keniatan mungkin ya. Mungkin harus topik yang berbeda ya. Kita bikin sharing session content creator lagi nih. Sebagai content creator, hal apa yang harus dimiliki gitu? Sebenarnya sih pastinya mungkin kalian harus aware. Ya tentunya harus aware dengan apa sih sebenarnya yang ada di tren apa yang dikonsum, apa konten yang kira-kira bisa dikonsum oleh target audience kamu. Jadi kalau misalnya target audience kamu anak-anak yang millennials, itu kan pasti berbeda dengan makanya secara usia aja tuh konten aja konsumsinya beda-beda gitu. Terus kayak gitu, kalau kalian mau jadi kayak content creator, memang pastinya tuh harus menemukan dulu jati dirinya kan, kayak seperti apa bikin gitu. Memang banyak macam dan banyak faktornya gitu. Jadi itu kayaknya udah pembahasan yang mungkin lebih mesti deep lagi gitu. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya. soalnya memang konten itu kan luas banget dan betul. Gitu. Gimana betul jual gitu. Orang apa yang membedakan konten kamu dengan konten yang lain? Kenapa saya harus nonton kamu di saat saya bisa nonton yang lain gitu. Ya. Nah, ini relate juga, ada pertanyaan seperti ini. Newsjacking dan trendjacking. Strategi digital selain itu apalagi ya, Kak? Selain visual dan lainnya. Strategi digital selain visual dan lainnya. Oke, sebenarnya itu memang banyak luas. Kalau misalnya kayak ini aku bahas di sini udah bikin proposal nih. Bikin proposal nih. Jadi gini, ini sedikit aja ya supaya kayak kalian juga tahu digital agency itu seperti apa gitu. Jadi kita misalnya membuat sebuah digital strategi. Kita ngelihat brand ini memang cocoknya kita mau membahas seperti apa, communication-nya seperti apa. Kemudian kita mau membawa jadi digital campaign itu seperti apa. Misalnya, apakah campaign ini dilakukan
uh, selama berapa lama, terus dari gitu juga apakah apa saja yang bisa kita buat untuk brand ini, konten ini gitu. Terus dari gitu apa ya? Strateginya itu memang banyak sekali sih gitu. Jadi konten ini nantinya apakah disupport oleh ini, oleh itu, apakah kita harus memakai KOL, influencer untuk ini gitu. Jadi di situ memang budgetnya lebih besar. Tapi maksudnya kalau misalnya sedangkan trendjacking ini memang kan tidak ya misalnya lebih murah gitu karena kita tidak melakukannya terlalu gimana, kecuali beda ya kalau trendjacking KOL gitu. Cuman kalau misalnya strategi itu memang banyak sekali faktornya yang mendukung. Jadi kita bisa melakukan ini itu, tapi memang harus dilihat lagi nih, cocok atau enggak, budgetnya sesuai atau enggak, gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan, apakah kalau dari Bound sendiri, ketika waktu posting ke media sosial, apakah ada jam-jam tertentu, mungkin ini kenaikannya tinggi atau dilihatnya tinggi gitu ya? Oke, sebenarnya dari tim kita, kalau kita kan kebetulan di tim kreatif gitu ya, di tim kreatif itu tim sosmed sendiri, tim sosial media. Jadi mereka juga memantau, kayak misalnya, oh brand gue tuh bagusnya postingnya di saat-saat kapan sih? Bisa dilihat dari audiensnya. Apakah misalnya kalau audiensnya pekerja kantoran, mungkin kalau kita pikirin mereka punya waktu kapan sih untuk browsing? Misalnya saat makan siang, atau enggak misalnya saat pulang. Pulangnya pun juga apakah di jalan, apakah misalnya kira-kira nanti mandi, makan segala macam, maksudnya baru bisa browsing gitu kan ya. Jadi pasti nanti ada saat-saatnya, waktu-waktunya memang konten kita itu lebih dikonsum, dan juga ada saatnya mungkin konten kita tuh nggak terlalu dikonsum. Jadi itu bisa dilihat sih sebenarnya nanti kayak engagement-nya tuh lebih tinggi pas kapan gitu. Mungkin itu bisa juga jadi pertimbangan kapan waktu postingnya gitu. Terus satu brand sama brand lain juga bisa beda. Satu brand dan brand lain itu bisa beda. Jadi memang dilihat dari audiensnya. Oke, berarti memang kalau dari pertanyaan dan jawaban dari tadi, dari Bounce ini, digital marketing itu luas banget ya. Memang ya, trendjacking, newsjacking, ada yang bagian media sosialnya gitu. Memang cukup luas ya dan berkembang pesat sekarang gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Saya sangat tertarik dengan Bounce. Kira-kira kualifikasi untuk bisa bekerja di ranah kreatif digital agency itu seperti apa ya, Kak? Apakah memang dari dasarnya dia harus punya skill di digital marketing atau bisa dipelajari ketika masuk di sana? Seperti itu. Aku jawab langsung ya. Jadi sebenarnya saya sendiri alumni BINUS. Halo. Aku alumni BINUS. Jadi gini, kalau misalnya digital itu kan berkembang gitu kan terus-terusan. Sebenarnya juga nggak mesti, jangan khawatir untuk masuk ke dunia digital. Mungkin kayak, aduh aku ada modalnya nggak ya, ada modal dasar nggak ya. Nah aku tuh juga lulus dulu tuh, apalagi zaman dulu ya, tiba-tiba kayak digital tuh apa sih, baru-baru mulai gitu kayak, siapa ya yang bisa kira-kira ngerti bikin website atau gimana. Aku juga itu nggak ada, jadi semua belajar gitu. Dan kita pun juga kan pasti nanti akan bisa karena terbiasa juga, terus kita belajar ini itu. Dan apa ya, modal-modal dasar kalian tuh sebenarnya adalah terus belajar, terus explore. Jadi juga jangan tertutup dengan dunia luar sana. Kalian juga harus lihat apa yang terjadi, perkembangannya itu gimana. Dan kalau misalnya secara skill, apakah nantinya skill desain segala macam, itu kan bisa diasah gitu. Tapi yang paling penting itu adalah pemikiran kalian, creative thinking, itu gimana supaya kalian tuh bisa melihat kira-kira gimana ya, apa konten ya, misalnya kalau konten ataupun strategi semua dunia digital itu kira-kira aku bisa membuat seperti apa kayak gitu. Dan apa ya, yang terpenting sih sebenarnya terus belajar aja sih, sama terus terbuka gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, dulu Kak Felicia ini jurusan apa di BINUS? Aku kebetulan di kafe. Oh, oke. Berarti memang sebenarnya kan di dunia digital sendiri kan bisa dipelajari ya, Kak. Sebenarnya bisa banget dipelajari, dan buat teman-teman yang mau masuk ke kerjanya nanti di digital marketing, boleh dari insight-insight yang diberikan sama Kak Felicia sama Kak Elisha ini membuka pandangan kalian ya tentang digital marketing. Lingkupnya tidak hanya itu saja, tetapi juga banyak yang bisa dipelajari dan kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru di sana. Seperti itu. Nah, ini banyak banget yang bertanya.
Kak Felicia sama Kak Elisha. Jadi ini coba aku bacain dulu pertanyaan-pertanyaan, tapi kalau misalkan nanti waktunya nggak cukup gitu, kalau masih ada yang mau nanya, bisa nanya kemana? Instagramnya mungkin Instagram Bounce boleh, Instagram Bounce. Nanti cari Bounce, Instagram Bounce Indonesia. Nanti mungkin di Bounce Indonesia ya. Oke. Postingan kita tentang apa sharing session hari ini, boleh langsung aja ditanya di situ, komen, nanti kita jawabin pastinya gitu. Oke. Ada penasaran tentang dunia digital agency, boleh silakan tanya. Mungkin juga nantinya ini bisa membantu karir kalian kan gitu. Iya, betul. Pokoknya semua pertanyaan itu kita akan coba bantu jawab juga sih gitu. Ya. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa dibacakan di sini karena waktu, nanti boleh ke Instagramnya Bounce Indonesia untuk nanya-nanya seputar digital marketing itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Konten creator itu bisa freelance atau harus jadi bagian suatu company? Oke, pertanyaan yang bagus juga nih. Bisa freelance atau bagian dari suatu company? Sebenarnya sih konten creator itu freelance juga bisa sih sebenarnya. Ini tergantung dari pilihan kalian ya. Maksudnya kalau secara konten creator kan kayak kalau misalnya bagian dari suatu company, sebenarnya kalian juga lebih di tim, dalam sebuah tim, dan udah gitu membuat sesuatu memang lebih besar lagi gitu, terstruktur. Sedangkan kalau misalnya content creator secara freelance, mungkin kalian lebih fokus memang membuat konten itu. Jadi gimana ya? Malah mungkin kalian yang nanti kerjasama, mungkin bisa langsung ke brand atau kerjasama dengan digital agency-nya gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak kalian dari suatu company, memang lebih memikirkan, tergantung ya kalian di sebelah mananya gitu, posisinya mungkin memikirkan strateginya ataupun juga membuat konten di dalamnya. Mungkin bisa explore dan memiliki kesempatan untuk kerjasama dengan brand-brand besar juga gitu. Jadi memang kalau freelance kan mungkin mulainya dari yang kecil, sedangkan kalau dari yang company pasti kalian bisa langsung brand besar, mungkin juga kerjasamanya lebih banyak gitu. Kayak gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Nah, ini ada lagi, Kak. Dari Kezia Natali. Ya. Dari Bounce sendiri, adakah tips atau apps buat bikin feeds bisnis kita menarik? Apps atau apps-nya ya? Ini sebenarnya sih macam-macam ya. Kalian berkreasi tuh gimana? Soalnya yang penting itu sebenarnya adalah sense desainnya. Gitu. Sense-nya gimana kalian melihat visual itu seperti apa. Terus dia gitu juga brand kalian tuh mau dibawakan seperti apa. Secara color mood segala macam gitu-gitu, brandingnya lah ya. Terus kalau misalnya apps-nya macam-macam gitu, pasti paling basic Photoshop gitu kan. Terus dia gitu mau pakai mungkin sekarang banyak juga kan apps-apps yang membantu menyusun feed kalian tuh lebih cantik, kelihatan bentuknya gimana, itu ya pasti banyak banget nih. Kalian mungkin lebih banyak tahu nih daripada kita nih, gitu, lebih update gitu. Itu bisa digunakan gitu, karena terlepas dari apapun yang kalian gunakan. Nih, misalnya kayak kalian nih bikin konten mungkin orang mikir mesti pakai kamera yang bagus super mahal, padahal kalian bisa juga pakai HP gitu kan. Tapi gimana kalian punya sense desain itu, sense tentang fotografi atau sense itu yang harus dikembangkan gitu, karena itu yang paling penting gitu. Mau terlepas apapun peralatannya, perlengkapannya gitu kan, HP, kamera, itu sih sebenarnya ya yang paling penting pokoknya skill kalian gitu sih. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya lebih ke pandangan dari kakak-kakak. Kak mau nanya nih, bagaimana tanggapan kakak-kakak dengan konten YouTuber yang bermasalah dengan hukum tempo lalu? Itu seperti apa? Gitu. Seru nih. Nah, konten kita udah banyak soalnya. Kita udah tahu ya itu siapa. Dengan konten YouTube, konten creator yang pandangannya kita sih sebenarnya ya sangat disayangkan ya. Karena kalau misalnya kayak kalian itu sebenarnya misalnya brand atau nggak sosok publik atau gimana, jangan membuat sesuatu yang negatif, jangan menggiring opini publik, atau enggak jangan membuat orang-orang itu jadinya ya pokoknya jangan membawa ke arah negatif gitu. Terus
pokoknya ya sangat disayangkan aja ya sebenarnya ya. Karena bukan itu fungsinya kan harusnya. Kalian tuh kalau nggak netral, kalian juga harusnya tuh positif memberikan sebuah nilai-nilai yang ya, positif gitu tentunya. Gitu bisa. Karena kan gini, kita sebagai audiens, kita nonton, kita sudah menghabiskan waktu untuk melihat sebuah brand, menonton sebuah video, menghabiskan mungkin YouTube segala macam. Itu kan harus ada sesuatu yang kita dapatkan. Apakah kita merasa senang, apakah kita bertambah pintar gitu. Jadi kalau misalnya kita ternyata ada konten creator yang ternyata kontennya sangat tidak apa ya, tidak baik, tidak baik, itu ya gitu dah. Cukup Mungkin tahu aja tapi jangan dilakukan. Jadi jangan opini lah ke arah negatif. Berarti Pak, ketika kita ingin terjun menjadi seorang konten kreator pun kita harus memikirkan ya dampak ketika kita membuat suatu konten itu apakah baik atau memang nanti menimbulkan, ya memang yang tempo lalu itu viral, cuman viralnya kan lebih ke tidak baik gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi contoh ya. Contoh betul. Nah, ini ada yang nanya. Jadi kalau Instagramnya Bounce itu bounce_agency bukan ya? Bounce_agency. Nah, iya betul sekali. Bisa langsung. Oh iya, tuh benar teman-teman bounce_agency. Ada bulat-bulatnya, ada bulat merah. Ya. Itu bisa langsung kalian tanyain gitu. Di postingnya. Ada postingan yang seminar hari ini, kalian bisa tanya di komennya. Jadi nanti akan ditanya langsung sama Kak Felicia sama Kak Elisha juga. Gitu. Bentar, ada yang nanya lagi. Oke, ada yang nanya lagi. Kak, kalau magang di sana bisa nggak sih? Bisa banget. Kita kebetulan juga kita sering terima anak binus juga. Banyak. Jadi jangan ragu-ragu untuk apply. Jangan lupa ya, portofolio itu penting. Portofolio, CV kalian gitu, dan portofolio itu tentunya disesuaikan gitu. Kalau misalnya kayak kalian mau masuk digital agency, kira-kira yang bisa menjual diri kalian tuh seperti apa sih gitu. Jadi kita sangat menyarankan portofolio itu dilengkapi dengan baik. Di Bounce sendiri berarti banyak divisinya juga ya Kak ya? Iya. Oke, kalian juga bisa belajar banyak tuh di Bounce, teman-teman, kalau yang berminat menjadi digital marketing. Nah, ini seminar yang kita adakan ini juga memberikan insight kalian supaya kalian nanti ketika mau kerja itu nggak bingung gitu, saya mau kemana ya gitu, atau yang awam tentang digital marketing. Nah, sekarang kalian juga bisa tanya-tanya nih, mumpung ada pakarnya gitu. Dari Kak Felicia, dari Kak Elisha gitu. Nah, apa ada lagi yang mau bertanya teman-teman nih? Ya, boleh nanya-nanya banget. Soalnya gimana ya, mungkin kalau kalian cuma tahu dunia kerja itu yang itu aja gitu. Ini sekarang tuh sebenarnya kayak ini ya digital agency tuh ya memang lagi berkembang gitu kan. Dan udah gitu juga kalau misalnya tahun ini sama tahun berapa tahun lalu sama sekarang itu aja tuh udah berasa banget bedanya gitu. Iya, betul. Berkembang terus gitu. Betul. Memang kalau untuk aku sendiri sih aku senang banget digital agency. Ini kayak jualan ya, maaf. Karena tuh nggak bosen gitu. Kita tuh nggak itu aja gitu. Banyak sekali yang bisa dieksplor gitu. Banyak sesuatu yang baru di digital marketing ya. Dan luas gitu. Karena tidak hanya sosmed. Nah, ini juga berarti insight baru tentang trend jacking buat teman-teman gitu. Nah, mungkin di digital marketing juga ada SEO, SEM gitu ya. Dan itu luas banget teman-teman. Digital marketing sekarang lagi berkembang pesat banget dan luas gitu ya.
Nah, ini ada yang nanya lucu banget nih. Kalau di Instagram bounce_agency yang nge-replay Kak Elisha dan Kak Felicia bukan? Nanti coba pikirkan ya, mau pakai akun pribadi atau akun bounce. Akun bounce. Tapi nanti kita akan baca dan kita akan reply kok. Jadi kalian Oke, tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya dan tertarik, bertanya bisa langsung ke Instagramnya bounce_agency gitu. Nah, ini sudah jam 12. Mbak Ira gimana? Apakah sudah selesai? Oh, oke. Berarti ada link evaluasi seminar karir online Bounce pada hari ini. Boleh di-scan teman-teman dan diisi. Ini untuk kalian mendapatkan SAT dan isertif yang kalian ikut dari awal sampai habis. Mohon di-scan QR code-nya untuk kehadiran kalian. Dan ini harus diisi ya, wajib diisi teman-teman. Jadi kita kasih waktu 3 menit ya, coba. Kali ini banyak banget yang nanya nih Kak Felicia sama Kak Elisha. Jadi mungkin mereka setelah pemaparan dari kakak-kakak dari Bounce terbuka dan tertarik ya masuk ke dunia digital marketing gitu. Senang banget sih kita sih kalau misalnya kayak kalian pada tertarik gitu. Soalnya juga mungkin kalian yang memang aktif di sosmed gitu mungkin juga mungkin kan sekarang makin berasa juga memang oh ya ini memang saatnya nih lebih ke digital gitu. Mungkin iya betul. Kalau dilihat ya apalagi nih kenapa digital itu memang lebih asik, lebih menjual juga mungkin kayak sekarang nih kalau kalian berasa ini saat yang di pandemik seperti ini memang yang digital gitu. Betul. Ini kedepannya tuh sangat potensinya sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya masih subur. Kalau misalnya kalian tertarik, boleh dikulik-kulik digital agency itu ngapain aja gitu. Apa aja yang dilakukan. Bisa aja kadang-kadang kita bikin TVC, macam-macam bikin TVC, bikin website, mau bikin games, bikin AR, Instagram filter gitu. Itu macam-macam banget gitu. Menarik sih. Ya. Digital marketing bahkan selama pandemi ini menjadi suatu hal yang sangat tinggi peminatnya mungkin ya, karena sekarang konten-konten pun semua didigitalkan gitu. Jadi memang semua sekarang di pandemik ini sekarang itu digital sangat amat menjadi fokus utama mungkin ya gitu. Ya. Sudah diisi teman-teman. Ya, kita tunggu 1 menit lagi ya, teman-teman ya. Ya, oke. Mbak Ira gimana? Sudah selesai Mbak Ira? Mbak Gadis atau Mbak Kristi? Foto sudah selesai aja Mbak Bella. Sudah selesai? Foto bareng dulu. Oke, boleh. Video playernya dibuka, kameranya dibuka, teman-teman. Kita mau foto bersama dulu. Halo. Halo. Teman-teman.
Social distancing, maaf loh. Boleh kita foto dulu bersama. Ya, panitia udah siap ya? Udah siap. Oh, ini ada muka-muka yang nggak asing ya. Aku kayaknya kenal beberapa dari sini. Oke. Oh, ada anak magangku juga dulu. Oke. Yuk kita mulai ya. Slide 1 dulu. Ayo bergaya bebas ya, teman-teman. 1, 2, 3. Itu udah terus dapat Idul Fitri. Lagi slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih teman-teman dan juga Kak Felicia dan Kak Elisha, pemaparan hari ini sangat bermanfaat dan menambah insight baru untuk teman-teman dari BINU sendiri gitu. Dan yang mau bertanya boleh langsung ke Instagramnya bounce_agency. Kalian juga bisa bertanya-tanya banyak di situ. Oke. Selamat siang semuanya. Pak, Thank you. Thank you semuanya. Kak Bella, Ya? boleh minta barcode-nya lagi nggak, Kak? Tadi kepencet keluar. Oh, boleh minta barcode-nya, Mbak Kristi, Mbak Gadis. Ya, mungkin ada di chat ya. Ada linknya tadi. Oke, makasih, Kak. Ya. Oke, teman-teman udah boleh meninggalkan Zoom. Yang sudah.